Kalau hari ini kita merasa kecewa dengan pemimpin kita tidak sendiri. Tapi, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya solusi yang Nabi ajarkan di saat seperti ini? Jangan sampai kita salah langkah, karena solusi Nabi jauh lebih indah dan menenangkan hati. Di setiap sudut negeri, suara yang sama terdengar. Keluhan, kritikan, bahkan caci maki terhadap pemimpin. Di warung kopi pinggir jalan, para bapak-bapak berkumpul sambil menyeruput kopi hitam panas. Suara mereka meninggi ketika membicarakan kebijakan yang dianggap tak adil. Di media sosial, jari-jari netizen menari cepat, melepaskan komentar pedas yang viral kemana-mana. Dan di ruang keluarga, obrolan tentang politik seringkali berakhir dengan helaan napas berat. Semua ini mencerminkan satu hal, ada kekecewaan yang nyata, dirasakan hampir semua orang. Namun di balik suara ramai itu ada bahaya yang lebih besar. Emosi massa seringkali tak terkendali. Kita tahu, ketika emosi mengambil alih, akal sehat perlahan hilang. Banyak orang awam terprovokasi, merasa bahwa melawan dengan cara apapun adalah jalan keluar. Padahal tanpa sadar mereka sedang berjalan menuju jurang. Jurang yang bukan hanya bisa merugikan diri sendiri, tapi juga orang banyak. Disinilah letak ujian bagi orang-orang yang Allah karuniai ilmu. Mereka yang tahu tuntunan agama, mereka yang mengerti apa kata Nabi. Ilmu yang kita punya seharusnya menjadi rem, bukan bensin bagi api emosi. Justru kita yang harus menjaga diri dan lingkungan, agar tidak ikut terseret arus kebencian yang membutakan. Sebab, kalau orang berilmu ikut terbawa amarah, maka siapa lagi yang bisa menenangkan keadaan? Ingatlah, Allah memberi kita kemuliaan karena mengikuti tuntunan Nabi. Ini bukan sekedar status, tapi amanah. Kalau masyarakat awam boleh salah arah karena tidak tahu, maka kita yang tahu harus mengingatkan dan menuntun. Kita harus menahan lidah dari makian, menahan tangan dari perbuatan yang salah, dan menahan hati dari kebencian yang berlebihan. Karena jalan keselamatan itu bukan dengan amarah, tapi dengan sabar dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum kita lahir sudah memberi peringatan. Beliau tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa umat Islam kelak akan menghadapi pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku adanya sikap mementingkan diri sendiri dari para pemimpin." Hadis riwayat Bukhari. Kata-kata ini seolah hidup di telinga kita, mengingatkan bahwa kondisi sekarang bukan hal baru, melainkan sesuatu yang sudah beliau kabarkan. Dan ketika kita mendengar sabda ini, mungkin hati kita bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dalam bayangan kita, mungkin ada yang berharap Nabi memerintahkan melawan, menentang, atau bahkan menggulingkan. Namun ternyata bimbingan beliau sangat berbeda. Dengan penuh kelembutan, beliau berkata, "Maka bersabarlah sampai kalian bertemu denganku." Sabar, kata yang sering terdengar ringan, tapi sesungguhnya berat saat harus dijalani. Apalagi ketika melihat ketidakadilan di depan mata. Namun, sabar yang dimaksud Nabi bukanlah pasrah tanpa arah. Sabar di sini adalah bentuk ketaatan menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, sembari tetap yakin bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengatur. Inilah keindahan bimbingan Nabi. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu. Pesannya sederhana, tapi dalam. Jangan biarkan kebencian kepada pemimpin membuat kita jatuh dalam kesalahan yang lebih besar. Karena jalan keselamatan bukan terletak pada kekacauan, melainkan dalam menjaga ketaatan dan bersabar hingga kelak kita berjumpa dengan beliau di akhir. Dalam satu riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunaikanlah hak mereka dan mintalah kepada Allah hak kalian." Hadis riwayat Bukhari. Kalimat ini sederhana, tapi menjadi garis batas yang jelas antara kewajiban kita dan hak kita. Artinya,
Meskipun pemimpin tidak selalu adil, kita tetap diminta menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat, taat dalam hal yang ma'ruf, menjaga persatuan, dan tidak membuat kerusakan. Adapun hak kita yang sering kali terabaikan, jangan ditagih dengan amarah, tapi mintalah kepada Allah, karena Dialah yang memegang hati para pemimpin. Disinilah letak kemuliaan seorang mukmin. Ia tetap menunaikan kewajiban, walau orang lain melalaikannya. Ia tidak menukar ketaatan dengan kebencian, karena tahu ketaatan adalah ibadah, sementara kebencian hanya akan melahirkan dosa. Sikap ini mungkin membuat kita terlihat diam di mata orang awam, tapi sesungguhnya di hadapan Allah, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Menahan diri dari amarah lebih berat daripada melepaskan teriakan. Namun sabar bukan berarti pasif. Kita tetap bisa berdoa, menasehati dengan cara baik, mendukung setiap kebijakan yang benar, dan menjauhi setiap kemungkaran. Itulah peran rakyat yang sesungguhnya, bukan menambah api, tapi menenangkan keadaan. Seperti air yang menyejukkan bara, begitulah seharusnya ilmu kita hadir di tengah masyarakat, bukan memperkeruh, tapi memberi keteduhan. Maka wahai diri, jangan biarkan lidah kita ringan dalam makian. Jangan biarkan tangan kita cepat dalam menulis hujatan. Dan jangan biarkan hati kita dikuasai kebencian. Karena itu semua bukan solusi. Solusi yang Nabi ajarkan adalah menjaga kewajiban, menunaikan amanah, dan menyerahkan hak kepada Allah. Itulah cara seorang mukmin tetap terhormat, meski diuji dengan pemimpin yang penuh kekurangan. Kalau kita berpikir dengan jernih, logika saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa membalas kezaliman dengan kezaliman bukanlah solusi. Saat api dibalas dengan api, yang terjadi bukanlah padam, tapi justru semakin berkobar. Begitu juga dengan kekuasaan, melawan dengan amarah hanya menambah luka. Kita mungkin merasa puas sesaat karena sudah melawan, tetapi akibatnya bisa berkepanjangan, bahkan lebih parah dari keadaan semula. Sejarah pun sudah mencatat banyak peristiwa, betapa seringnya rakyat bangkit melawan dengan emosi, tapi akhirnya justru rakyatlah yang menanggung kerugian. Penguasa yang merasa diserang biasanya tidak semakin adil, melainkan semakin keras dan menambah kezaliman. Yang awalnya satu luka kecil berubah menjadi derita berkepanjangan. Apa yang tadinya harapan menjadi bencana. Kita juga bisa melihat contoh nyata dari negeri-negeri lain. Banyak yang memulai dengan niat memperbaiki keadaan, namun karena cara yang ditempuh adalah emosi dan kekerasan, akhirnya negeri itu justru jatuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Ekonomi runtuh, nyawa melayang, dan rasa aman hilang. Apa gunanya kebebasan berbicara jika esok hari tak ada roti untuk dimakan? Apa gunanya menjatuhkan seorang pemimpin kalau yang lahir justru kerusakan yang lebih parah? Maka akal sehat mengajarkan kita bahwa jalan sabar yang Nabi tunjukkan bukan kelemahan, tapi justru jalan selamat. Sabar bukan berarti diam tanpa doa, tapi sabar adalah menahan diri dari keburukan sembari mencari jalan kebaikan. Kita bukan sedang membiarkan kezoliman, tapi sedang menjaga diri agar tidak ikut jatuh dalam dosa yang lebih besar. Bukankah lebih baik kita menahan diri sembari meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu? Pada akhirnya, kita sadar bahwa kekuatan terbesar bukan pada teriakan massa, bukan pada tulisan tajam di media sosial, dan bukan pula pada gertakan di jalanan. Kekuatan terbesar ada pada doa yang tulus, yang naik menembus langit, yang mengetuk pintu rahmat Allah. Sebab dialah yang menggenggam hati para pemimpin, dialah yang bisa membalikkan keadaan dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Doa seorang mukmin bukan doa yang sia-sia. Ketika lisan kita mengucapkan, "Ya Robku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa," sesungguhnya doa itu bergabung dengan doa-doa jutaan orang beriman lainnya, membentuk kekuatan tak terlihat
yang mampu menjaga negeri ini. Sebab Allah sudah berjanji, doa hamba yang tulus tidak akan pernah terabaikan. Maka mari kita titipkan harapan kita kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah keamanan di negeri kami. Perbaikilah para pemimpin dan para penguasa kami, dan jadikanlah mereka orang yang takut kepadamu, bertakwa kepadamu, dan mencari keridhoan-Mu, wahai Rabb seluruh alam. Doa ini bukan sekadar kata, tapi sebuah ikrar bahwa kita ingin negeri ini tetap terjaga, dan hanya Allah lah yang sanggup menjaganya. Sahabat semua, inilah solusi Nabi di saat seperti ini. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesabaran, ketaatan, dan doa. Kalau kita benar-benar mencintai beliau, maka inilah jalan yang seharusnya kita tempuh. Jalan yang mungkin terasa berat, tapi sesungguhnya jalan yang paling aman. Jalan yang menjaga kita tetap dekat dengan Allah, sekaligus menjaga negeri kita tetap berdiri. Maka mari kita teruskan langkah dengan hati yang tenang, lisan yang penuh doa, dan tangan yang jauh dari keburukan. Karena yakinlah, ketika kita bersama Allah, maka tidak ada yang perlu kita takutkan.